Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom seluruh jemaat The Chosen Community yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita bawa korban syukur kita. Kita bawa pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Satu hal yang kami percaya, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, merendahkan diri kami, mencari akan wajah-Mu. Mari Allah Roh Kudus cengkeram kami dengan kuasa-Mu. Berikan hati yang rindu, hati yang haus Tuhan akan Engkau. Biarlah setiap kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah ini. Hadir dan bertahtalah di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Yang percaya mari bersama-sama kita berkata, amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Allah kita. Haleluya. Mari umat Tuhan, mari gereja Tuhan bangkit. Haleluya. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
pemenang berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari umat pemenang berikan sorak-sorak bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita lebih dari pemenang, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau jadikan kami sebagai umat-umat pemenang. Terima kasih. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Mari bersama-sama. Saat menyembahmu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku Kau bertata. Mari angkat hatimu. Oh Yesus, ku angkat hati. Ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi ku angkat hati. Mari jemaat Tuhan, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mari angkat wajahmu di hadapan Allah saat ini. Saat ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan saat ini, saudara. Mari kita menyembah Dia. Mari pribadi lepas pribadi, mari sembah Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi, mari arahkan hatimu untuk menyembah Dia lebih lagi. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi ku angkat hati.
pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh, 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 kami menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat hati untuk menyembah-Mu. Ku angkat suara menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku angkat hati untuk menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Pujian, Kau yang layak. Ya barala 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 basyara barala 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 barala. Haleluya. Bebaskan rohmu saudara. Mari bebaskan rohmu di hadapan Tuhan saat ini. Mari pribadi lepas pribadi, dimanapun engkau berada saat ini, mari arahkan hatimu untuk menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuja-Mu Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia saudara. Sembah Yesus. Mari berkata-kata dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Thank you, Lord.
Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama, mari angkat suaramu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak kami puji dan sembah Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami, penyertaan-Mu atas hidup kami, kasih-Mu Tuhan yang juga selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Ini sebuah anugerah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Jadikan hati kami ini sebagai tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya setiap taburan firman-Mu akan bertumbuh kuat, menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk berbicara di tengah-tengah kami. Engkau urapi, Engkau pakai dengan kuat kuasa dan wibawa-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan firman yang disampaikan itu sungguh Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari persiapkan hati saudara, bahkan juga pikiran kita. Kita mau fokuskan kepada apa yang akan disampaikan oleh hambanya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Paulus Bambang dari Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang sekali bisa ketemu dengan Anda sekalian hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman, kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang baik. Karena Engkau memilih kami untuk menjadi tanah yang baik, mendengar firman, dan kami akan berbuah 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Jadikan session ini menjadi transformasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang membawa, kami yang mendengar di dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Senang sekali ketemu dan hari ini saya akan memberikan tema dipilih untuk menjadi tanah yang baik. Dipilih menjadi tanah yang baik. Kita membaca Matius 13 ayat 1-8, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita loncat ayat 18 mengenai arti dari perumpamaan ini. Karena itu, dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Rasanya kita semua sering mendengar perumpamaan ini. Penabur dan Tuhan terjemahkan artinya. Tapi hari ini saya mau melihat dari perspektif yang berbeda sebagai seorang pengusaha, sebagai orang karyawan. Mari kita melihat dua sisi. Pertama, sebagai seorang jemaat, dan yang kedua sebagai seorang businessman. Kita lihat dari kacamata jemaat di sini. Yang pertama yang disebut dengan hati pinggir jalan. Apa yang saya sebut? Orang ditabur firman, kayak hari ini. Saya menabur firman, pasti ada 4 karakter orang. 4 sifat orang. Waktu Yesus menabur firman, ada 4 karakter umat yang mengikuti dia. Semua. Firman Tuhan ditabur hari ini, lewat online, ada 4 hal. Yang pertama saya bilang, orang yang hatinya adalah hati pinggir jalan. Ini artinya apa? Ini artinya Kristen
tidak. Kristen tidak. Tadi ayat firman Tuhan katakan apa? Apa artinya Kristen tidak? Dia mendengar firman, tapi tidak mengerti. Nah, kalau tidak mengerti, berarti dia tidak percaya. Jadi karakter pertama adalah orang yang mendengar firman, tapi nggak ngerti, akibatnya tidak percaya, tidak bertanya, malah berasumsi sendiri. Makin dia nggak mengerti. Begitu dia nggak mengerti firman, Pak Paulus ini ngomong apa sih? Makin dia tidak mengerti dan tidak bertanya sama Tuhan, tidak menyelidiki lagi, karena setelah dengar firman hari Minggu ya selesai, maka orang yang tidak mengerti, datanglah si jahat merampas apa yang ditaburkan di hati. Sudah didengar ini, dengar masuk di dalam hati, tapi karena tidak mengerti, tidak masuk, si jahat ambilin. Di sini kita lihat, si jahat tidak suka kita mengerti firman. Si jahat nggak apa-apa. Engkau mendengar firman 1000 kali, 10 kali setiap hari, nggak apa-apa. As long as kita tidak mengerti. Nah, ini yang pertama, tipe Kristen yang tidak mengerti, akibatnya tidak percaya, tapi tidak mau bergumul sama Tuhan, bertanya. Iblis cari. Sudah tidak mengerti Kristen, tidak mengerti ajaran Tuhan, nonton YouTube yang lain. Yang punya prinsip-prinsip lain. Akibatnya apa? Firman yang masuk dilawan dengan orang-orang yang memberikan input. Akhirnya dia berkaya, tidak percaya sama firman. Apa bisa ya seperti ini kehidupan? Akhirnya dia jadi ragu-ragu. Akibatnya apa? Gak percaya sama firman karena tidak mengerti. Iblis cari, cabut. Iblis gak suka loh Anda mendengarkan firman hari ini. Dia pengen cabut. Kebenaran-kebenaran firman dicabut. Supaya kita tidak berbuah. Itunya kita penting bertanya. Coba Anda lihat zaman Nuh. Sudah dikasih tahu sama Nuh. Ini akan ada penghukuman. Bayangkan Nuh bangun bahtera itu berapa lama. Tapi orang-orang zamannya udah mendengar berita Nuh bangun, kenapa? Nuh pasti kasih tahu, tapi dia nggak ngerti, nggak bisa ngerti. Nuh orang gila, orang yang tidak mengerti firman, mengatakan orang yang percaya sungguh-sungguh firman, dianggapnya orang yang kurang waras. Di zaman ini juga, kalau bilang, wah kok Pak Paulus kayak gini, Pak ini kayak gini, terlalu ekstrim, terlalu fundamentalis, terlalu konservatif, hidup biasa-biasa. Persis seperti zaman Nuh. Ini adalah tipe orang Kristen yang pertama. Kristen tidak. Hati pinggir jalan, Kristen tidak. Kristen mendengar, tidak mengerti. Akibatnya, dia tidak bisa mengalami seperti yang Nuh katakan. Yang kedua, Tuhan bilang, ini hati tanah berbatu. Ini Kristen apa? Kristen tetapi. Apa artinya Kristen tetapi? Dia segera menerima firman. Wah senang, segera menerima firman. Cepat menerima firman. Tetapi tidak berakar dan tahan sebentar. Ini Kristen tetapi. Mendengar, sedikit mengerti, tetapi tidak berakar itu firman. Ya ini ritual hari Minggu lah. Oh gitu ya harus berbuat baik ya. Oke. Tapi tidak berakar. Kenapa Yesus mati buat saya? Kenapa saya mesti berdoa? Kenapa saya mesti bertobat dari dosa-dosa saya? Dosa yang nggak benar saya harus bertobat. Dosa perselingkuhan, dosa minuman keras, dosa yang jahat menipu, dosa suap. Ini enggak lah. Yang itu jangan dipikirin lah. Soal yang lain saya percaya. Enggak berakar. Kenapa firman itu tidak berakar? Karena kita tidak seluruhnya mengerti. Karena tidak berakar, gampang layu. Ini Kristen tetapi. Akibatnya, wah tetapi kan nggak bisa Pak Paulus. Mana mungkin kita nggak bisa suap. Mana mungkin kita nyogok. Kalau kita mau jujur-jujur, nggak mungkin kita bisa bilang seperti itu. Ini Kristen tetapi. Saya mau, tetapi susah Pak Paulus menerapkan firman. Tetapi susah, karena selingkungan saya nggak begitu. Tetapi susah, banyak tetapi. Itu sebabnya ketika ada penindasan dan penganiayaan karena firman itu, murtad. Kenapa muncul Kristen tetapi tidak berakar, tidak mengerti dengan benar? Lihat bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah senang keluar dari Mesir.
melihat Tuhan membelah Laut Merah. Begitu sampai di sana. Kristen tetapi. Ya kita ke sini, tetapi kita nggak punya makanan. Kasih mana? Mana bosan? Nggak ada daging. Kasih daging. Mana air? Nggak ada air. Dikasih air. Tetapi begitu Musa pergi, ini Musa kayaknya mati nih. Nggak percaya. Kita bangun idol baru, patung baru. Tapi Tuhan, tetapi kan nggak ada pemimpin. Tetapi Musa belum tentu. Akibatnya dia menciptakan baru. Di dalam perjalanan yang mestinya 40 hari sampai kepada tanah Kanaan, jadi 40 tahun. Karena apa? Tetapi. Lihat, pengintai. Dari 12, cuman 2, Yosua dan Kaleb. Yang jempolan. Yang 10, benar tanahnya bagus, benar tanahnya buahnya bagus, semuanya bagus. Tetapi, yang diam di sana, raksasa. Kita kecil. Kristen tetapi, dia percaya ada sesuatu yang bagus memang. Tanahnya hebat, semua buahnya hebat. Tetapi yang diam di sana besar-besar. Dan kita kayak belalang. Kristen tetapi menyebabkan dia tidak berkembang dengan bahasa. Yang ketiga, itu hati tanah berbatu. Yang ketiga, hati semak duri. Apa ini hati semak duri? Ini Kristen lalu. Apa Kristen lalu? Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit sehingga tidak berbuah. Dia mendengar firman, lalu, begitu dengar firman, lalu itu apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya menghimpit. Ini adalah orang Kristen yang khawatir. Yang banyak khawatir sehingga tidak dapat berkat dari kepercayaan. Percaya adalah ciri orang yang mendengar dan mengerti. We shall live by faith, not by sight. By faith. Percaya. Tapi khawatir. Nanti kalau saya sama Firman, nanti khawatir gimana ya? Bisnis saya bisa maju nggak ya? Ini bisa maju nggak ya? Lalu kekhawatiran dunia. Kalau gini nanti bisnis saya, kompetitor saya begini bisa nggak bersaing? Semua khawatir. Lalu itu menjadi menghimpit kita. Lalu kita kompromi sama dosa. Lalu kita tidak bayar pajak dengan benar. Lalu kita kompromi yang lain. Tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menyertai kita di dalam bisnis kita. Tuhan sanggup menyertai kita di dalam penyakit kita. Tuhan tidak sanggup menyertai kita. Akibatnya, aduh, Tuhan tidak sanggup nih kayaknya. Lalu kita percaya cara-cara yang lain. Ini Kristen lalu. Kristen lalu yang nggak percaya Tuhan. Karena apa? Kekhawatiran dunia ini. Lalu, ini Kristen lalu. Kekhawatiran dunia, kekayaan. Begitu nggak percaya, ada 2. Khawatir dan kekayaan menghimpit kita. Akibatnya kita lalu. Ini tipe Kristen yang ketiga. Hati semak duri. Contohnya siapa? Saul. Dipilih Tuhan, sudah dipilih jadi raja. Begitu rakyat mulai takut, mulai takut, dia bilang, Saul cepet dong. Dia nggak nunggu Samuel mempersembahkan korban. Ditanya Samuel, kenapa kamu mempersembahkan? Saya takut sama rakyat. Kenapa? Saul takut sama rakyat. Takut kedudukannya dijungkil oleh rakyat. Padahal Saul tahu, yang mengangkat dia Tuhan, Jehovah. Tapi dia takut sama rakyat. Ini Kristen lalu kekhawatiran dunia ini. Banyak yang sampai ke tahap ini. Tapi hari ini saya bersyukur, selain 3 tipe yang belum lulus, ada tipe yang keempat. Yaitu tipe apa? Hati tanah yang baik. Ini Kristen dan. Kalau yang pertama, pinggir jalan, Kristen tidak. Yang kedua, hati tanah berbatu, Kristen tetapi. Yang ketiga, hati semak duri, Kristen lalu. Yang keempat, hati tanah yang baik, Kristen dan. Apa itu? Ia adalah orang yang mendengar dan mengerti, dan karena itu. Lihat firman Tuhan. Mendengar dan mengerti, dan karena itu. Karena dia mendengar dan mengerti itu, dia berbuah 160, 30 kali lipat. Markus berkata 30, 60, 100 di dalam Markus 4. Lukas 8 berkata cuma 100. Aneh ya, ada yang 100, 60, 30, ada yang 30, 60, 100, ada yang 100. Nggak penting.
Ya, mana yang benar nggak penting. Itu persepsi dari masing-masing. Bagaimana Matius, Markus, Lukas. Tapi yang penting berbuah banyak. Buah adalah bukti bahwa pendengaran dan pengertian kita benar. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Rom 10:17. Ini Kristen dan mendengar. Dan mengerti. Dan karena itu. Ini Kristen tanah yang subur. Contoh Saulus. Bayangkan dia dulu, pengikut Taurat yang luar biasa. Yang membunuh pengikut Yesus. Waktu Tuhan bertemu dengan Saulus. Menemui dia di jalan. Dan Saulus mendengar sendiri. Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Setelah dia mendengar, dia diproses sama Tuhan dan mengerti. Kenapa dia diproses sama Tuhan? Setelah diproses sama Tuhan, Tuhan bilang, aku akan jadikan kamu muridku, alatku di bangsa-bangsa yang lain. Kenapa Saulus itu nama Yahudi? Langsung menjadi Paulus nama Yunani. Itu nama Yunani. Panggilannya Pak Saulus dalam bahasa Yunani adalah Paulus. Paulus untuk orang-orang di luar. Pada waktu dia mendengar dan mengerti. Dan karena itu dia berani mati buat Tuhan. Dia melawan semua. Dia melakukan penginjilan di luar. Penginjilan di luar. Dan akhirnya menjadi dua yang Petrus dan murid-murid untuk orang Yahudi. Paulus, Silas, Barnabas, Markus untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga sampai ke Roma, sampai ke Athena. Kenapa? Paulus adalah Kristen hati yang tanah yang baik. Dan mendengar firman dan mengerti. Dari poin ini, kita di mana? Yang mendengar firman ini, kita di mana? Apakah kita masih hati pinggir jalan yang terus berkata, tidak. Dengar firman, tidak mengerti, dan nggak mau tahu. Yang kedua, hati tanah berbatu. Tetapi, banyak tetapinya. Ikut Tuhan, banyak tetapinya. Nggak berakar dan tahan sebentar. Yang ketiga, semak duri. Lalu, bagus tuh firmannya Pak Paulus. Tapi lalu kekhawatiran. Kekhawatiran dunia ini tipu daya kekayaan. Muncul. Tapi saya harapkan kita semua adalah Kristen dan mendengar dan mengerti. Kalau itu terjadi, hidup kita akan berbuah 100 kali lipat, 60, 30. Seperti Saulus, hidupnya berbuah luar biasa. Saya mengalami dalam kehidupan saya pribadi sebagai anak Tuhan, bagaimana saya berjuang di dalam kalau saya mengatakan Kristen tidak. Ini terjadi terus di up and down kita. Kadang-kadang kita sebagai Kristen yang tidak. Begitu kita punya masalah, minta Tuhan, tidak. Karena kita nggak ngerti firman-Nya. Di dalam kehidupan sebagai karyawan, saya seringkali juga mengalami Kristen tidak. Karena tidak mengerti. Saya melawan firman. Akibatnya jatuh. Kadang-kadang saya juga mengalami tanah berbatu. Tetapi, Tuhan, ini kayak gini. Tetapi gimana? Tetapi tidak berakar. Dengar firman banyak nggak berakar, kita nggak berani militan sama Tuhan. Nggak berani maut sama Tuhan. Yang ketiga, kadang-kadang kita lalu. Tahu persis sih firman Tuhan, tapi bisnis kan realistis Pak Paulus. Saya juga bisnis realistis, ya. Khawatir kalau saya pakai semuanya kebenaran, gagal. Dan bersyukur sampai hari ini, di antara 4 itu, Tuhan terus persiapkan saya untuk jadi tanah yang baik. Kristen dan. Sekali lagi, setiap kita akan mengalami up and down. Hari ini Kristen, tanah yang baik, kadang-kadang pinggir jalan, tanah berbatu, semak budi. Terus yang namanya situational. Tapi yang penting, kita ke arah mana? Majority kita di mana? Karena kita tidak mungkin sempurna. 100% yang sempurna hanya Yesus. Daud aja bisa jatuh. Petrus bisa jatuh. Simpson bisa jatuh, Abraham bisa dengar istri. Lalu apa? Nah, kita bisa, yang penting kita kembali menjadi tanah yang baik. Waktu kita mendengar firman dan kita mengerti, kita melakukannya. Bagaimana dengan
Poin yang kedua, sebagai businessman, ayat ini juga berfungsi. Pak Paulus gimana ya sebagai businessman ini? Kita dapat dengar benar ide, pandangan, pemikiran yang baik, bisnis yang baik. Semua orang punya ide-ide bisnis yang baik. Tapi kenapa kok kadang-kadang di dalam bisnis, di dalam kerjaan sehari-hari, kita tidak menghasilkan buah? Sama, ada 4 tipe karyawan, ada 4 tipe pengusaha yang sama. Kalau kita aplikasikan benih ini di dalam kehidupan bisnis kita. Ada ide, semua melihat pandangan di luar, ada ide. Tapi orang yang hati pinggir jalan, tanpa tanah, dimakan yang lain yang lebih aktif. Ide mendengar ide bisnis yang baik, tapi tidak mampu melihat bahwa ide itu bisa dikembangkan. Kayak gini aja kok berlalu tanpa kesan. Ide yang sama dikerjakan orang, hasilnya bagus. Ini adalah tipe orang yang banyak mendengar tapi kurang mampu memahami ide-ide. Contoh, coba Anda lihat ojek. Dari dulu kan kita tahu ojek di pinggir-pinggir jalan. Kita mengerti masalah ojek. Kita mengerti masalah taksi-taksi yang di mana-mana. Tapi ada orang yang bisa bilang, wah, ini ojek kalau diatur dengan bagus bisa jadi bagus. Muncul dengan SMS supaya dia kesian, nggak nunggu bengong di pinggir jalan, dikasih handphone untuk SMS. Pak, kalau ada orang butuh ojek, nanti SMS Anda terima ya. Pertama kali nggak mudah. Apa yang dilakukan oleh founders dari Gojek. Akhirnya masuk ke aplikasi, begitu sekarang nilainya besar. Wah, ada kaget. Gojek kok seperti itu ya? Padahal kita lihat, kenapa kita nggak bisa lihat seperti itu? Padahal itu ada di sekitar kita. Karena buat kita ide itu, saya tahu, tapi tidak mengerti. Itu hati pinggir jalan. Sama aja kalau ada di bisnis, hatinya pinggir jalan. Nggak mau mengerti, ya akibatnya berlalu tanpa kesan. Yang kedua, hati tanah berbatu, tanah tipis. Tumbuh lalu sebentar layu. Kita dapat ide bagus. Wah, mendengar ide yang baik. Semangat untuk coba. Tapi waktu mencoba pertama gagal, langsung nggak berani lagi. Pertama gagal langsung, wah ya sudahlah, memang nggak bisa kok. Nah orang yang baru mencoba gagal, nggak mau melanjutkan, ya itu, ya nggak akan bisa jalan dengan bagus. Ini tipe orang yang tergesa-gesa dalam menangkap bisnis, tidak mengolahnya dengan baik. Ya akibatnya apa? Ya gampang selesai. Lihat Einstein, sampai 1000 dia gagal katanya. Nggak tahu ini real atau perumpamaan, 1000 sekali. Tapi waktu ditanya, Einstein kamu gagal ya? Enggak, saya orang sukses yang menimbulkan 1000 cara salah dalam menemukan bola. Ya, katanya 1001 dia dapat. Tapi intinya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Orang yang hatinya tanah berbatu, gagal sebentar bisnis, langsung mundur. Itu hatinya tanah berbatu. Yang ketiga, hati semak duri. Wah, begitu denger ide bagus, wah senang lakukan. Mulai jalan, waduh ini kok nggak untung-untung ya, kok masih rugi ya, apa saya bisa ya, terus ditakutin oleh kegagalan melulu. Ide bisnis yang mestinya bagus, nggak dijalankan. Wah saya mesti tipe orang yang, kita mengambil orang yang bagus. Ini tiba-tiba ada tanaman pengganggu nih, banyak hal yang lain. Ini ada orang kekhawatiran ini, tipu daya kekayaan, kalau gini belum tentu profit loh, ini mengertikan. Tipe yang ketiga, semak duri itu penuh dengan tanaman pengganggu. Ide-ide yang bagus dikalahkan sama semak-semak. Ini nggak mungkin. Ya akibatnya lihat tuh. Kalau IBM, kemudian kalau perusahaan-perusahaan besar pada waktu itu mengerti gaya desktop atau laptop, mungkin Bill Gates nggak akan terjadi. Mungkin Apple nggak akan terjadi. Ya, ini contoh perusahaan-perusahaan otomotif besar, perusahaan taksi besar. Coba kalau tahu, dia punya ide yang bagus, yang nggak takut apa mungkin ini semak dulu, karena semak ini akan makin meleset. Kekhawatiran apa bisa ya, nggak muncul ada Uber, nggak muncul ada Tokopedia, nggak muncul ada Agoda dan sebagainya, Traveloka, Tiket.com. Kenapa itu muncul bukan oleh perusahaan besar? Karena banyak yang hatinya semak duri, yang bisnis yang sekarang itu mengikat nih. Yes, ini kayak gini, ini memenjara. Sehingga nggak muncul ide-ide baru. Tapi yang terakhir, hati yang tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah lebat. Itu artinya apa? Begitu engkau punya ide, coba. Dan akhirnya berhasil. Jadi sekali lagi benih ini bukan hanya soal firman. Benih ini adalah ide bisnis, ide kreativitas di bisnis. Tuhan selalu kasih sama kita setiap hari kok. Kalau Tuhan kasih sama kita setiap hari, kita harus melakukan dengan baik. Hati kita tanah yang subur.
Pada waktu saya diminta untuk mimpin infrastruktur, yang lain, waduh, gimana ya? Atau waktu saya di UT, yang lain juga bilang, wah UT itu berat kol. Tapi saya melihat, wow, dia minta UT, kesempatan. Harga batu bara lagi jelek, saya ambil. Infrastruktur berat bertahun-tahun, wah kebetulan. Jadi kalau kau melihat sesuatu yang positif, bagus dong. Harga batu bara turun, pasti bisa naik. Kalau saya memimpin kan masa turun terus, pasti ada bawahnya. Naik, dan benar. 2003 turun, terus 2000 mulai naik, terus naik. Sehingga naik bagus. Saya sukses bukan karena saya pinter, karena batu baranya naik. Jadi kita ikut. Di infrastruktur juga sama. Bertahun-tahun susah jalan tol. Pas saya masuk 2011, wah undang-undang tanah terjadi Pak SBY Desember. Saya masuk April, undang-undang tanah diputuskan oleh Pak SBY. Dan terus zaman Pak Jokowi, naik luar biasa. Tapi waktu saya melihat ini, oh ini bagus nih proyeknya. Nah itu kembali, hati kita tanah yang baik harus berani. Itu sebabnya, kalau ditanya, terus Pak Paulus gimana ya? Nah, kita lihat lagi, kenapa kok terjadi seperti itu? Siapa yang bisa jadi tanah yang baik? Kembali kita Matius 13 ayat 9 berkata demikian. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka tentang dalam perumpamaan? Ini menarik. Ayat 11 jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Engkau dipilih loh. Engkau hari ini dipilih loh. Dipilih, yang lain cuma perumpamaan. Tadi kalau engkau mendengar firman hari ini, kepadamu diberi karunia. Hari ini engkau diberi karunia sama Tuhan. Untuk mengetahui rahasia kerajaan surga ini. Firman yang kau praktekkan ini rahasia kerajaan surga. Kalau engkau praktekkan, ya, tapi yang lain tidak. Banyak orang di luar sana tidak dikasih karunia. Makanya kalau orang nggak dikasih karunia, nggak mungkin punya hati yang baik, tanah yang baik. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ngeri kan? Yang punya dikasih, yang nggak punya malah diambil. Jadi engkau sekarang udah diberi kasih karunia. Orang yang diberi kasih karunia cuma menerima loh kita ini. Menerima kasih karunia. Kau terima kasih karunia. Dan kita mengerti rahasia surga. Itu sebabnya jangan sampai kita diambil. Percayalah Tuhan di dalam bisnismu. Percaya Tuhan di dalam masalahmu. Tuhan Yesus sanggup. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memimpin kita. Hanya Roh Kudus yang menjadi bagian di dalam hidup kita, Immanuel. Kita harus percaya itu. Roh Kudus datang untuk membimbing kita ke arah kebenaran. Ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Lihat, berbahagialah mata kita yang bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Dan telinga kita mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, ayat 17, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Kita bersyukur hari ini zaman anugerah. Coba saya pernah bayangkan, kemarin saya diskusi sama istri saya. Kalau kita hidup di zaman Musa, kita jadi orang-orang yang follow Musa atau tidak? Kalau kita hidup di zaman Yeremia, kita ikut Yeremia atau bangsa Yehuda yang lain? Kalau kita hidup Yeskiel, di Babel, kita jadi kayak Yeskiel, Daniel, Hananya, Misael, Asaria, atau seperti yang lain? Belum tentu. Makanya apa waktu itu belum ada anugerah. Sekarang ada Roh Kudus yang dicurahkan sama kita. Roh Kudus membuat kita percaya sama Tuhan. Memegang firman di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang membuat kita bisa melakukan firman. Ini apa? Ini adalah karya Tuhan kasih karunia. Tapi kita lihat ayat 13. Orang yang kebanyakan firman Tuhan berkata begini, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengenal dan tidak mengerti. Sedih kan? Makin banyak orang yang tidak dipilih Tuhan mendapatkan seperti ini. Maka genaplah nubuat Nabi Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Kenapa? Ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Lihat ayat ini. Kalau hati kita sudah tebal, telinga kita sudah berat mendengar,
matanya melekat tertutup, kita nggak bisa melihat firman. Itu sebabnya hari ini kita berkata, engkau dipilih loh, the chosen, untuk mendapatkan karunia dan mengerti kerajaan surga. Jangan lewatkan ini. Cari Tuhan, cari firman terus di dalam kehidupanmu. Dan praktekkan iman itu, supaya kita berbuah 100 kali ganda. Jadilah tanah yang baik, Kristen, dan hati yang mendengar dengan baik, dan mengerti dengan benar firman. Mendengar dengan baik, dan mengerti dengan benar. Hari ini, oh Tuhan, ini prinsip-prinsip. Tuhan, aku sekarang mau mendengar firman dan mengerti. Lalu, dan karena itu berbuat sesuai yang didengar dan dimengerti. Dan berbuat. Kalau itu terjadi, buah itu akan terjadi dalam hidup Anda. Tidak mudah, memang. Tapi ini adalah prinsip. Saudara, engkau berada di dalam masa-masa penantian. Dengan COVID yang seperti ini, dengan suasana yang begini, kita tidak tahu kapan. Tapi Tuhan selalu bilang kau dipilih untuk dengar kasih karunia. Cari Tuhan setiap hari. Cari firman-Nya setiap saat. Dengar baik-baik. Mengerti dan praktekkan. Kalau Tuhan bicara A, B, C melalui rema. Jangan cuma logos. Logos banyak orang mendengar. Tapi rema mengerti. Jadikan waktu kau menjadikan firman mengerti. Waktu kau praktekkan firman di dalam kehidupanmu. Apa saja firman yang kau dengar, yang setiap hari kau baca, praktekkan. Kau akan berbuah banyak. 100 kali ganda. Itu tujuan kita. 30, 60, dan 100. Tapi tujuan kita adalah berlipat ganda. Engkau menjadi berkat buat orang lain. Engkau menjadi sesuatu yang berdampak buat orang lain. Karena engkau melihat. Sanggup bangga kalau orang berkata, wah, dia sukses. Karena takut akan Tuhan. Dia sukses karena percaya dengan Tuhan. Maukah saudara? Engkau menerima Tuhan Yesus dan menjadikan kamu hati yang baik. Kalau masih ada yang keras, masih yang sering ragu-ragu dengan Tuhan Yesus, hari ini saya undang, percaya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus juru selamatmu. Percayalah. Maka engkau akan mendapatkan hati yang bijaksana, hati yang baik. Dan engkau lihat, kalau engkau tunduk sama Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Hari demi hari, engkau akan melihat kuasanya besar. Seperti saya setelah pensiun, saya amazed sama Tuhan. Setelah saya pensiun dari Astra bulan Juni tahun lalu. Setiap hari sampai hari ini, tidak henti-hentinya kebanjiran banyak orang yang mau meminta saya. Sampai saya berkata, cukup. Tuhan, cukup. Kasih karuniamu. Cukup Tuhan. Menolak banyak proyek. Kenapa? Cukup. Dan mereka minta karena apa? Karena kebenaran. Reputasi yang kita bangun. Kebenaran. Rupanya orang sedang. Kalau orang benar dicari orang. Bukan orang pintar untuk muter-muter buku, muter-muter teknik, muter-muter yang lain. Wah, bikin manipulasi. Enggak. Nanti pada waktu orang mau nyari kamu adalah nyari orang benar. Dan kalau nyari orang benar, engkau tidak pernah ketinggalan. Itu sebabnya berbuah. Hanya dengan hati yang baik. Terima firman. Sungguh-sungguh di dalam hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kepada kami untuk percaya kepadamu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman. Supaya kami berbuah 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu buat kami. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Paulus Bambang yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan akhiri pada kita saat ini. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.
Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku, sekali lagi mari angkat tanganmu. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Mari yang percaya katakan, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini, dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini, dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang luar biasa yang Tuhan sertai. Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu boleh masuk dalam hidup kami. Hati kami sudah dibajak oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau memberkatinya Tuhan. Agar benih firman-Mu itu bertumbuh kuat di dalam hidup kami, dan menjadikan kami Tuhan juga pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya kami yang mendengar bukan hanya sekedar mendengar, tapi melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga firman itu Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Pak Paulus Bambang yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan memakai kehidupan hamba-Mu ini semakin hari, semakin luar biasa, boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Berkati juga keluarganya, berkati usahanya, dan seluruh kehidupannya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga membawa semua komunitas dari The Chosen ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menilik kami satu persatu. Engkau tahu akan kebutuhan kami. Engkau tahu keadaan kami. Apabila ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan, Engkau melawat, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Apabila ada yang sedang dalam keadaan berbeban berat, Tuhan tolong. Berikan kekuatan yang baru, berikan penghiburan, berikan hikmat Tuhan, supaya tahu apa yang harus dilakukan melalui masalah-masalah yang datang dalam hidup kami ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan kami menyertai kami. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami percaya kami bisa melewati hari-hari kami dan menjadi pemenang yang sejati bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri yang kami cintai ini Tuhan. Bangsa kami Indonesia ada dalam tangan-Mu. Tuhan berdaulat atas negeri kami. Tuhan berilah damai sejahtera-Mu untuk negeri kami ini Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berikan keamanan, berikan ketentraman bagi negeri kami. Dan Engkau juga memberi hikmat kepada para pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat tinggi negeri kami ini. Juga TNI dan Polri, juga tenaga kesehatan yang sedang bekerja keras untuk dapat melayani masyarakat yang mengalami pandemi ini Tuhan. Tuhan, Engkau semua yang menolong kami semua, seluruh bangsa ini, agar bisa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi negeri kami ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Akhir dari ibadah ini kami mau mengangkat tangan kami di hadirat-Mu. Kami mohonkan berkat daripada-Mu. Engkaulah sumber berkat kami. Engkau sumber hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan kami percaya
dari Engkau turun berkat yang melimpah atas hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat penghiburan dan kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, oh, oh. Oh, yeah, yeah. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, oh, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja.
pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.